Penyihir klan Manhua, jangan merajalela. Berani datang untuk bertarung, dan aku akan memberitahumu bahwa istana kaisarku begitu kuat. Engah. Penyihir klan Manhua benar-benar tersenyum ketika dia mendengar ini, berpura-pura sedikit takut. Tentu saja, orang tidak berani memprovokasi kekuatan gaib istana kekaisaran. Tetapi baju besi pertempuran Jenderal Chang Sheng tampaknya agak tidak layak. Saat dia berbicara, mata penyihir yang menghangatkan hati bahkan melirik selangkangan sang Chang Sheng. Banyak dewa juga mengikuti pandangan mereka. Bahkan Qin Yichen tidak terkecuali. Dan dia akhirnya mengerti mengapa baju besi kemenangan Sang Chang tidak cocok. Sang Chang Sheng juga menyadari rasa malu. Kakinya menegang. Dia berada di usia darah dan kebenaran. Baru saja dia secara tidak sengaja mengikuti Tao dari klan Manhua. Dia ingin membantah pada saat ini, tetapi di bawah tawa menggoda dan menggoda. Di mana wajah berbicara? Tak tahu malu. Pipi Putri Wenxing sudah panas dan panas. Tetapi ketika penyihir melihat ini, dia tersenyum penuh kemenangan. Sister Wenxing, selama kamu memanggilku kakak, saudari akan membuatmu tetap hidup dari bihai. Bagaimana kalau keluar dari yang berduka, saudariku yang baik? Tak tahu malu. Gigi perak Putri Wenxing hampir hancur. Kamu bisa memanggilku nenek. Nenek juga bisa memberimu jubah untuk memberitahumu apa yang memalukan. Tampaknya Putri Wenxing kira-kira seusia dengan penyihir, dan keduanya memiliki status yang luar biasa. Mereka secara alami sama dengan air dan api. Namun, melihat penampilan perselisihan antara keduanya, tampaknya sebagian besar dari mereka tidak menyenangkan mata. Dan kebenciannya jauh lebih sedikit, tidak seperti cahaya jahat. Seperti iblis. Si junior bertengkar, tetapi Raja Tians tersenyum acuh tak acuh, memandangi bayangan yang dipimpin oleh klan Manhua, yang juga seorang wanita. Meskipun dia setengah baya, dia lebih dewasa dan menarik daripada penyihir yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Tuan Istana Wu Jiao, pakaianmu memang agak tipis. Apakah Anda ingin Raja ini memberi Anda jubah? Mata ajaib mempesona Men Wu Jiao melintas dan tersenyum seperti Ying Yan. Tidak sulit untuk meminta kaisar memberikan jubah. Tampaknya orang-orang Manhua sedikit cemburu. Kemudian, Qin Yichen mengetahui bahwa penyihir yang harus bersaing dengan Putri Wenxing untuk persaudaraan bernama Men Qianmei. Setelah beberapa saat, saya melihat wajah cantik Putri Wenxing panas dan dingin selama beberapa menit. Ketika dia melihat sekeliling, dia menatap Qin Yichen, kayu mati. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan mati di bawah mandala seperti beberapa orang. Tidak ada lagi yang tersisa, dan bahkan hantu romantis. Qin Yichen mengangguk linglung, tetapi merasa senang di dalam hatinya. Tetapi dia juga harus mengatakan bahwa Putri Wenxing sangat baik kepada para prajurit istana kekaisaran. Setidaknya di sepanjang jalan, Putri Wenxing tidak berteriak 5 dan 6 berdasarkan identitasnya, tetapi khawatir bahwa hatinya yang murni akan ternoda. Selain itu, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa istana Senyu juga hadir, dan Wei Lingtian, penguasa istana Senyu, tampaknya menjadi pemimpin para dewa perkasa. Saya melihat para dewa perkasa seperti namanya. Masing-masing tinggi, agung dan agung. Mata mereka agung, dan Kongwu luar biasa. Wei Lingtian juga bertukar kata dengan Raja Tians. Terlihat dari hubungan antara keduanya, klan Kaisar Ke dan klan Wei Shen tampaknya tidak bermusuhan. Tetapi bagaimanapun, itu hanya sebuah adegan. Yin Zhongming mencibir dan berkata, Wei Lingtian, saya mendengar bahwa istana Senyu Anda meminta Tusan seorang junior untuk memeras 2 kali. Mengapa Anda tidak datang untuk menyewa pria tampan ini? Iblis rubah Tusan yang akan membunuh Anda membuat kencing. Wei Lingtian tersenyum kaku, dan berkata dengan kejam, apa itu pemerasan? Itu Tusan yang mencari kematian. Lihatlah anak kecil yang berani mengambil langkah ke arah Tusan dan mencoba. Qin Yichen tidak senang saat itu, saya telah mengambil banyak langkah. Dapat dilihat bahwa klan 18 kaisar saling menjaga, kecuali klan Wujin. Tidak ada orang yang benar-benar dapat membandingkan dengan klan kaisar. Tetapi pada saat ini, saya melihat sebuah kapal ilahi mengendarai angin dan menghancurkan ombak di atas langit, atau dimanapun melewatinya. Ombaknya tenang dan laut biru lepas. Karya cemerlang dari kapal ilahi, terutama bendera ilahi yang berdiri tinggi. Karakter agung dan agung. Di permukaan bendera bahkan lebih mempesona bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil kaisar sebagai karakternya, sekarang di dunia, hanya kaisar surga yang memenuhi syarat. Senjata ajaib kaisar surga, ini dia. Dan di antara 18 Spirit Islands, ada juga tempat yang dibangun di tengah, yang tampaknya membuat pulau-pulau roh lainnya lebih rendah. Ini adalah penampilan klan Tiandi. Kepala kapal pada Dewa Surga adalah 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita. Udara wanita itu yang berhiaskan permata dan berharga. Pakaian Dewi Emas Merah ditopang oleh 10 dewi yang bertugas. Tampaknya tidak ternoda debu, dan udaranya lebih anggun dan mewah. Tian Fei Wei Yang. Sang Chang Sheng berseru, dan kemudian bahkan transmisi suara menjelaskan kepada Qin Yichen. Wei Yang Tian Fei adalah wanita dari Kaisar Surga. Namun, selir itu bukan seorang ratu. Tetapi meskipun begitu, di balik selir ini, ada juga dukungan klan Wei Yang.
Dan pria itu mengenakan baju besi, membawa bendera di punggungnya, dan keempat karakter di bendera itu seperti naga terbang dan menari Phoenix, Angkatan Laut Surgawi. Jenderal Angkatan Laut Tianting, Shen Zhengran. Sebagai penguasa langit dan bumi saat ini, klan Kaisar, tidak, tetapi kekuatan yang dimiliki oleh Kaisar Surga. Datang ke Linggau, dewi yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang memegang bulan, dikelilingi oleh selir surgawi Wei Yang dan turun. Sebelum mereka mendarat, beberapa orang pindah ke kursi 100 burung, dan ada juga Pegasus para dewa dan keberanian, menginjak awan keberuntungan, mengenakan tenda warna-warni, bersandar di kursi Tuhan, membiarkan selir surgawi mengendalikannya. Tianfei Baonian dapat digambarkan sebagai cahaya suci, dan setelah jatuh, aku melihat 100.000 klan Wei yang kuat berteriak serempak, lihat permaisuri Tianfei. Klan Wei yang positif, karena Tianfei Wei yang adalah putri klannya, tetapi seseorang yang memimpin, dan kaisar lain harus mengikuti. Bagaimanapun, kaisar memerintah dunia, dan puluhan ribu orang menyembah dan mengagumi mereka. Raja Tians memiliki wajah yang tenang dan membungkuk memberi hormat, lihat Tianfei Empress. 100.000 tentara istana Kaisar Ke mengikutinya, dan suku Wu Jin tidak terkecuali. Sebaliknya, suku Siawang dan suku Manhua agak enggan, tetapi mereka harus memberi hormat, lihat Ratu Tianfei. Hadiah gratis. Selir surgawi Wei yang sedikit mengangguk, dan setiap gerakannya tampaknya menjadi rahmat dunia. Setelah duduk di kursi Tuhan, hal pertama yang dia lakukan adalah seperti Raja Tians. Tians, aku mendengar bahwa Kaisar Yu Tian memiliki keberuntungan, dan bahwa dia baru saja diangkat sebagai Jenderal Dewa Pedang Bawaan. Dia mendengar bahwa dia sangat iri. Kulit Raja Tians tetap tidak berubah, tetapi hatinya diam-diam terganggu. Bukankah dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan Dewa Bawaan Qin Yichen? Pertama-tama olahlah, dan ketika waktunya tepat, dunia akan terdengar seperti pedang. Bahkan jika istana Kaisar Ke dapat menjaga rahasia, Evil Light Demon Rache tidak akan bergantung padanya. Sebaliknya, karena Siawang Demon Rache tidak bisa mendapatkannya, secara alami ia ingin mempublikasikan berita Dewa Pedang Xiantian. Hampir normal ketika sampai di telinga Kaisar. Tianxing, aku belum melihat Tianfei Empress. Qin Yichen melangkah keluar dengan wajah dingin, seperti pedang yang diukir dengan pedang. Jenderal terakhir akan ke langit. Lihat selir-selir. Tian Konkubin Wei yang melirik dan bertepuk tangan. Tentu saja, dia adalah dewa bawaan. Pedang itu menginspirasi, dan pedang itu tak tertandingi.